Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gini Lihartatika dari Teknik Geologi Angkatan 2018 kelas Indralaya. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mitigasi bencana gempa bumi daerah Waluran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, lokasi pemetaan yang dipilih yaitu berada pada Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, di mana lokasi ini sangat rawan sekali yang namanya dengan bencana gempa bumi. Jadi sebelum lebih lanjut, apa itu gempa bumi? Nah, jadi gempa bumi itu merupakan getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Jadi gempa bumi itu dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama akibat tektonik atau pergerakan dari dalam bumi seperti pergerakan lempeng, dan yang kedua itu merupakan berasal dari aktivitas gunung api atau vulkanis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan data penduduk Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jadi, data jumlah rumah dan infrastruktur pada lokasi penelitian dapat dilihat dari data kabupaten atau kecamatan di Badan Pusat Statistik atau BPS, dan dapat juga mengakses laman data Tanah Airku Indonesia di Kabupaten Sukabumi. Namun, karena lokasi pemetaan berupa petakan dan tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, jadi belum dapat dipastikan jumlah infrastruktur secara tepat. Nah, ini saya mendapatkan beberapa data seperti data keterpaparan, kemampuan adaptif, dan sensitivitas. Nah, jadi untuk keterpaparan pada daerah ini, kakak keterpaparan gempa bumi pada Kecamatan Waluran itu sebanyak 1.489, bangunan keterpaparan gempa bumi sebanyak 1.489, serta kepadatan penduduknya sebesar 4,23 ha. Nah, ini seperti kemampuan adaptif, itu ada fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Nah, untuk sensitivitas, sumber penghasilan pada Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi ini, itu berasal dari pertanian. Dengan saluran irigasinya itu sebesar 440 ha, luas sawah 415 ha, luas pertanian sebesar 946 ha, kawasan hutan sebesar 576 ha, dan sumber air minum pada daerah ini berasal dari sungai, sumur, dan danau. Nah, baiklah, saya akan menampilkan gambar jalur subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Salah satunya penyebab mengapa sih Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sukabumi itu sering terjadi yang namanya gempa bumi. Nah, jadi bukan tanpa alasan jika Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan sekali yang namanya dengan bencana gempa bumi. Nah, selain berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi adanya Ring of Fire atau sering disebut dengan cincin api Pasifik. Nah, hal ini disebut para ahli bahwa Indonesia sangat berpotensi akan gempa bumi. Nah, wilayah Indonesia sendiri itu merupakan wilayah yang termasuk zona kegempaan dengan seismitas tinggi. Nah, karena terletak di pertemuan antara antar lempeng tektonik utama, antara lain lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia, di mana pertemuan lempeng-lempeng tersebutlah yang membentuk zona subduksi. Jadi, aktivitas gempa di Jawa Barat tidak hanya terjadi di zona megatrust, tapi frekuensi aktivitas gempa kerak dangkal. Nah, akibat aktivitas sesar aktif juga sangat tinggi. Nah, di sebelah selatan Pulau Jawa sendiri itu terdapat zona subduksi atau zona penunjaman, yaitu pertemuan antara lempeng Eurasia yang berada di sebelah utara dengan lempeng Indo-Australia yang berada di sebelah selatan. Nah, Jawa Barat itu merupakan salah satu zona wilayah Jawa Barat itu terdapat terdapat zona patahan atau sesar geser di bawah permukaannya. Nah, hal ini tuh berarti Jawa Barat merupakan wilayah yang cukup kompleks karena terdapat zona subduksi dan zona sesar geser yang menjadi cikal bakal terjadinya gempa bumi. Jadi, saya akan menunjukkan peta kemiringan lereng pada Kabupaten Sukabumi. Ini
Untuk Kecamatan Waluran ini berada di pojok kiri bawah, ini Waluran, dapat dilihat dia mendominasi sekali warna oranye, kuning, dan hijau, di mana oranye itu dengan lereng curam dengan kelas kelerengan 21-55%, hijau lereng sangat landai 3-7%. Nah, klasifikasi ini saya menggunakan klasifikasi Widyatmati tahun 2016. Selanjutnya yaitu peta elevasi morfologi pada Kabupaten Sukabumi. Nah, jadi untuk potensi bencana gempa bumi pada Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, itu berdasarkan kondisi geologinya, daerah penelitian ini berpotensi kebencanaan gempa bumi. Nah, didukung dengan data INARIS yang saya peroleh dari laman INARIS BNPB, lokasi penelitian ini memiliki tingkat resiko bencana gempa bumi yang tinggi. Dapat dilihat dari indeks risiko bencana gempa bumi yang memiliki warna oranye sampai kemerahan, di mana intensitas gempa bumi tersebut dari sedang hingga tinggi. Nah, selanjutnya ada upaya mitigasi dari bencana yang terjadi di Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, mitigasi yang dapat dilakukan di daerah ini antara lain melakukan sosialisasi edukasi publik dan geladi evakuasi secara rutin pada daerah dan rentan terhadap gempa bumi. Yang kedua yaitu rencana konsistensi gempa bumi terpadu antara pihak ataupun lembaga. Yang ketiga pembangunan sistem peringatan dini bencana gempa bumi. Yang keempat membuat dan memberlakukan building code yang mudah dipahami masyarakat di daerah rawan dan berpotensi tinggi sekali terjadi gempa bumi. Nah, yang kelima itu melakukan pengawasan penataan ruang di daerah rawan gempa yang mengacu pada peta bahaya gempa bumi dari hasil kajian risiko. Nah, yang keenam melakukan sosialisasi mengenai rumah atau bangunan yang aman terhadap bencana gempa bumi. Dan yang terakhir itu melakukan pelatihan pengawas ketahanan bangunan terhadap gempa. Selanjutnya ada pun asuransi bencana gempa bumi atau asuransi kebencanaan yang dapat diperoleh oleh masyarakat. Jadi selain melakukan upaya mitigasi pada daerah ini untuk melakukan pemulihan terhadap daerah yang terkena bencana gempa bumi, tentunya sangat membutuhkan biaya pemulihan yang cukup besar dan dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, maka dari itu guna untuk antisipasi bagi masyarakat yang terutama tinggal di daerah yang rawan bencana, itu hendaklah mendaftarkan diri ke asuransi kebencanaan yang terdapat di wilayah masing-masing. Karena di Indonesia ini sangat banyak sekali asuransi-asuransi yang menawarkan premi secara murah. Nah, jadi Anda dapat di asuransi ini Anda dapat mengasuransikan properti seperti rumah maupun mobil dan harta benda lainnya. Nah, berikut saya beri contoh premi dari salah satu perusahaan asuransi kebencanaan yang ada di Indonesia. Ini saya mengambil data dari perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, di mana Jawa Barat itu merupakan wilayah termasuk di wilayah 2. Pada tabel ini, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami itu memiliki persentasenya itu sebesar 0,075%. Nah, di mana wilayah Jawa Barat ini masuk ke suku premi wilayah 2. Jadi 0,075% ini dikalikan dengan NP. NP itu nilai pertanggungan di mana jika harga rumah beserta isinya yang ditanggung itu misalkan 200 juta. Jadi kita kalikan saja 0,075% dikali 200 juta. Nah, jadi setelah saya jumlahkan itu sebesar Rp150.000. Sehingga biaya premi yang harus dibayarkan masyarakat itu sebesar Rp150.000 per bulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Kepada Allah, marilah kita sesama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.